hingga wanita itu muncul di pengadilan mengenakan jubah pengacara. Anak konglomerat baru terkejut menyadari, ternyata pengacara yang baru saja dia serang di restoran hotpot adalah pengacara pembela dirinya. Bahkan dia telah mencemari nama baik putri pengacara itu. Namun wanita itu sama sekali tidak menoleh padanya. Dia langsung berjalan ke depan gadis penggugat, dan menyatakan bahwa dia hanya akan membela pihak penggugat. Pada saat itu anak konglomerat menyadari, bahwa dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Karena wanita ini memiliki kemampuan dan kekuatan itu. Sejak dia memasuki dunia pengacara, dia telah menangani 3.000 kasus dan tidak pernah kalah. Dia dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak berpihak, selalu berdiri di pihak yang benar. 3 hari yang lalu, ayah dari anak konglomerat menemui wanita itu, menawarkan harga tinggi, meminta dia untuk membela anaknya dalam kasus pemaksaan yang tak senonoh. Dan dengan menangis dia mengatakan bahwa anaknya difitnah. Wanita itu merasa ada yang tidak beres. Lagi pula yang datang adalah orang terkaya. Jika dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya, tentunya ada yang ganjil. Dia baru saja ingin menolak. Namun sang konglomerat mengeluarkan sebuah kotak obat, dan mengatakan bahwa di dalamnya ada obat asma yang dikembangkan oleh 3 profesor terkemuka. Mendengar ini, wanita itu mulai goyah. Karena putrinya yang menderita asma parah, telah melewati banyak kali krisis dan perawatan di berbagai rumah sakit tanpa hasil. Masalah ini seperti duri yang tertancap dalam hati wanita itu. Akhirnya, untuk pertama kalinya dia melanggar prinsipnya, dan menerima kasus anak konglomerat itu. Namun dia dengan tegas menyatakan hanya akan membela berdasarkan fakta dan bukti. Jika anak konglomerat itu tidak bersalah, dia akan membela dirinya. Namun jika dia bersalah, dia tidak akan membiarkan dia lolos. Sang konglomerat mendengar kata-kata wanita itu yang tajam. Namun selama dia bertindak, anaknya masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Dia pun berpesan pada anaknya untuk tidak membuat masalah lagi. Namun anak konglomerat itu sama sekali tidak menyesal. Melihat pasangan yang lewat di depannya, dia tetap berniat menggodanya. Lalu menggunakan uang banyak untuk memaksa mereka mengalah. 3 hari kemudian, wanita itu tiba di pengadilan setelah mempersiapkan semuanya. Namun dia tiba-tiba menerima telepon dari putrinya yang meminta pertolongan. Hatinya panik. Dia mengira putrinya kembali terserang asma. Jadi dia menyuruh asistennya untuk masuk dan menyiapkan dokumen. Sementara dia pergi untuk memastikan putrinya baik-baik saja dan akan kembali setelahnya. Namun yang tidak diketahui adalah, putrinya sedang dibully oleh anak konglomerat. Baru saja, anak konglomerat merasa kasusnya sudah aman. Dia mengajak sekelompok anak buahnya untuk makan hotpot. Kebetulan putrinya baru keluar dari rumah sakit juga berada di restoran yang sama. Ketika anak konglomerat lewat di meja mereka, dia langsung terpesona oleh wajah muda gadis itu. Dia dengan sengaja melemparkan tusuk besi ke arah anak laki-laki di meja itu. Melihat mereka tidak merespon, dia semakin memanaskan suasana. Bahkan meniupkan asap rokok ke arah gadis itu, yang membuat asma gadis itu kambuh lagi setelah baru saja sembuh. Anak konglomerat merasa belum puas. Dia langsung menampar gadis itu hingga jatuh ke lantai. Tak lama kemudian, obat asma yang diberikan oleh ayahnya jatuh dari tas gadis itu. Melihat kotak obat yang familiar, anak konglomerat tidak mempedulikannya. Dia malah memaksa gadis itu meminum obat itu. Namun ini bukan karena rasa baik hatinya, melainkan setelah memberi obat itu, dia memaksanya masuk ke ruang privat. Melihat hal ini, pemilik restoran keluar untuk menghentikan. Pengunjung lainnya juga tidak bisa diam. Mereka semua mengancam akan melaporkannya ke polisi. Namun anak konglomerat dengan lantang menyatakan bahwa dia adalah anak konglomerat. Semua orang langsung terdiam. Bahkan pemilik restoran pun dipukul hingga terluka parah. Saat wanita itu tiba, putrinya sudah dihina oleh anak konglomerat. Bahkan anak konglomerat itu makan hotpot di samping. Melihat kedatangannya, dia sama sekali tidak merasa panik. Sebaliknya, dia mulai menghina wanita itu, membuat wanita itu marah dan langsung menampar wajahnya. Anak konglomerat itu segera mengancam